Bab 1613 Sistem Perencana Utama. Langit berangsur-angsur cerah. Setelah malam pemulihan, Suke sudah pulih ke kondisi puncaknya. Dia meninggalkan gua dengan semangat tinggi dan terbang ke depan. Tujuannya saat ini sangat jelas. Karena Xiao Rou milik Elysium, maka dia secara khusus akan menanyakan tentang Elysium. Lagi pula, dia baru saja tiba di benua awan surgawi. Selain mengetahui sedikit tentang kota Jinghe, dia hampir tidak memiliki informasi lain. Namun, faksi Elysium tampaknya sangat tidak biasa. Menurut deskripsi peri Zixia, Xiao Rou telah diambil sebagai murid oleh Kaisar Langit. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada Kaisar Surgawi di Elysium. Kaisar Abadi? Level seperti apa itu? Bahkan benua langit belum menghasilkan Kaisar Langit selama bertahun-tahun, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk mencapai alam Kaisar Langit. Mereka yang bisa mencapai alam itu pasti akan menjadi eksistensi yang menakutkan dan kuat yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, dia harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ini, jangan sampai Kaisar Abadi mengabaikan etika bela diri dan secara pribadi bergerak. Itu akan merepotkan. Selanjutnya, tidak ada kabar dari Jiang Hongyan dan yang lainnya sampai sekarang. Saat dia menanyakan tentang Elysium, dia juga bisa mengetahui apakah ada berita dari mereka. Ketika Suke memikirkan hal ini, dia segera berhenti. Dia segera menukar boneka penyamaran kelas abadi dari toko sistem. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi wajah lain, dan auranya juga berubah drastis. Dia berganti menjadi mantel biru muda yang bersih, menggulung rambutnya, dan dengan santai memasukkan jepit rambut ke dalamnya. Dia memiliki sebatang rokok tipis di mulutnya dan dua kristal abadi bundar di satu tangan. Di antara alisnya, ada sedikit ketidakteraturan, ketidaksopanan, dan genit. Gambar seorang ksatria pengembara muncul. Dia terbang jauh-jauh sampai penampakan sebuah kota mulai muncul di hadapannya. Dia akan berhenti dan menggunakan Divine Sense untuk menyelidiki. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa bayangan ungu melintas di langit dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, suara yang jelas dan akrab terdengar. Saya si King Xuan dari fraksi surga yang meledak. Saya di sini untuk membalaskan dendam murid tercinta saya Jiu De. Jika Anda tidak berlutut dan menyerah, jangan salahkan saya untuk... Bersamaan dengan bayang-bayang ungu, suara itu berangsur-angsur menghilang. Suke berhenti di tempatnya, sudut mulutnya berkedut. Zixia peri si King Xuan? Bagaimana bisa Xuaner saya berbicara dengan nada seperti itu? Sialan, metode pemalsuan yang tercela ini, jelas dilakukan oleh kedua bajingan itu, Budfest dan Duan Jiude. Namun, si King Xuan hanya berada di alam Raja Abadi. Bagaimana mungkin mereka berdua meniru suaranya untuk mengintimidasi orang-orang di seluruh kota? Apakah itu akan berhasil? Ada yang salah. Suke memikirkannya dengan hati-hati dan langsung menebak niat Budfest dan Duan Jiude. Jelas bahwa mereka mengincarnya dengan keributan besar. Keduanya ingin memanfaatkan gelombang ini untuk mengirim pesan kepadanya dan meminta dukungan. Sepertinya berita menyebar dengan cepat di Grand City. Keduanya pasti sudah mengetahuinya, dan kemungkinan besar mendapat masalah besar. Kalau tidak, mereka tidak akan meminta bantuan dengan cara seperti itu. Bibir Suke sedikit melengkung. Apakah dia takut dia tidak akan membantu, jadi dia sengaja menodai reputasi si King Xuan sehingga dia tidak punya pilihan selain keluar dan menghadapi musuh potensial itu? Betapa naifnya. Saya, Suke, selalu sulit diatur dan sulit diatur. Aku tidak pernah peduli tentang hubungan. Mengapa saya mendapat masalah yang tidak perlu bagi seorang wanita? Little Ergo dan Little Jiude, Anda salah perhitungan pantatku. Aku akan membunuh kalian berdua idiot. Mengaduk masalah sepanjang hari, tidak bisakah kamu belajar dariku? Menjadi orang yang rendah hati, dewasa, dan pantas? Suke langsung menuju kota Hailin dengan perut penuh amarah. Kedatangannya tidak menarik perhatian siapapun. Suke juga jelas bahwa tidak ada yang bisa melihat melalui penyamarannya, jadi dia berjalan dengan angkuh ke kota. Dia bahkan tahu bahwa tidak perlu menanyakan berita apapun. Dengan gaya keduanya, tidak perlu menanyakannya secara khusus. Selama mereka memasuki kota, orang-orang yang bergosip itu akan menyebarkan berita untuk mereka.
Seperti yang diharapkan, ketika Suke melewati kedai teh di pinggir jalan, dia bahkan belum duduk ketika mendengar suara diskusi. Setelah mendengarkan sebentar, Suke tertawa dingin. Dia tidak salah menebak, kedua idiot itu menimbulkan masalah. Menggali kuburan leluhur penguasa kota Hailin? Tuan yang baik, kebencian dan kebencian macam apa yang mereka miliki sehingga begitu kejam? Saya benar-benar tidak tahu dari siapa mereka mempelajarinya. Itu terlalu kejam. Suke menggelengkan kepalanya berulang kali, dan sesekali bergabung dalam diskusi, mengkritik keras dan secara serius memprotes perilaku buruk Buttfast dan Duan Jiude. Namun segera, Suke merasa ada yang tidak beres. Dengan gaya mereka berdua, mereka pasti menyelinap pergi setelah merampok sebuah makam besar. Mengapa mereka tinggal di sini dan meminta bantuan? Ada yang salah, pasti ada yang salah. Kedua idiot itu tidak bisa menangani makam itu, atau terjebak di dalamnya. Dan mungkin ada harta karun besar di makam yang bisa sangat menyusahkan kedua idiot itu. Baiklah, akan baik-baik saja jika aku tidak mengetahuinya. Tetapi karena aku sudah tahu, aku memiliki kewajiban untuk berdiri dan menghentikan semua ini. Untuk mencegah harta itu jatuh ke tangan kedua orang tercela itu, teman-teman, aku harus menyelamatkan penggalian. Suke menyeka air liur yang secara tidak sengaja mengalir keluar dari sudut mulutnya, berbalik dengan cara yang benar, dan menyapu matanya yang tajam ke kejauhan. Agar tidak menarik perhatian para pencuri, dia tidak boleh mengungkapkan jejaknya dalam perjalanan ini, dan dia tidak boleh menghubungi kedua pencuri jahat itu. Bukankah lebih baik menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri? Bah, tidak, saya akan menyelamatkan harta karun di makam. Segera, Suke datang ke sekitar mausoleum. Setelah menyelinap beberapa kali, dia memiliki pemahaman umum tentang struktur luar mausoleum. Itu memang sebuah makam besar. Tata letak Feng Shui tidak terlihat sederhana. Pantas saja keturunannya bisa menjadi penguasa kota. Tapi saat ini, makam itu dijaga ketat, jadi Suke tidak bertindak gegabah. Dia telah berkeliaran di dekatnya, dan tidak mengekspos aura atau jejaknya. Baru setelah malam tiba dia berganti pakaian malam. Meskipun tidak berguna bagi para pembudidaya abadi, aturan Jiangnu tetap harus diikuti. Jika dia pindah di malam hari, dia harus memakai baju tidur. Jika dia seorang profesional, dia harus profesional. Segera, Suke memanggil sistem, dan dengan mudah menemukan tempat yang cocok untuk menggali makam tanpa orang, dan masuk dengan mudah. Namun, setelah berkeliling tempat itu 2 kali, Suke menyadari bahwa tidak ada yang istimewa dari tempat itu. Lebih-lebih lagi, itu kosong. Ini sebenarnya sebuah makam kecil? Dia ditipu kali ini. Mungkinkah itu makam palsu? Suke mengerutkan kening, dan buru-buru berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Sial, aku hampir tertipu oleh Buttfast. Dia tiba-tiba mendengus, dan dengan cepat bergegas ke kedalaman mausoleum. Setelah eksplorasi yang cermat, dia benar-benar menemukan 2 susunan yang membatasi. Aura familiar ini, rune familiar, itu pasti hasil karya Buttfast. Bermain denganku, kamu jauh dari itu. Suke mencibir, dan dengan lambaian tangannya, dia dengan mudah mematahkan 2 susunan pembatas itu. Pada saat ini, susunan pembatas yang nyata terungkap. Setiap rune dalam susunan terbatas memancarkan aura yang kuat, dan dipenuhi dengan lampu warna-warni. Ya Tuhan, formasi seperti itu, sepertinya itu benar-benar makam yang besar. Aduh! Di saat yang sama, Buttfast yang sedang berkeliaran di luar kota tiba-tiba berteriak. Untuk apa kau berteriak? Ada apa dengan anjing berumur 10.000 tahun ini? Sialan, 2 mantra pembatas yang dibuat oleh Yang Mulia dihancurkan oleh seseorang. Apalagi, mereka dihancurkan dalam sekejap. Jika Yang Mulia tidak waspada, saya tidak akan menyadarinya, Buttfast mengutuk dengan keras. Duan Jiude terkejut. Anak itu ada di sini? Itu pasti dia. Selain dia, tidak ada orang lain yang begitu akrab dengan susunanku yang terbatas. Saat Buttfast berbicara, dia berlari ke kota dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengutuk, anak ini tidak baik. Dia ingin makan semuanya sendiri. Kita harus cepat. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa makan se-asteris teh. Sial, Tuan Buttfast,
bisakah Anda menggunakan kata-kata yang lebih elegan? Di malam hari, seorang pria dan seekor anjing melesat, diam-diam menembus langit malam dan menyelinap ke kota Hailin. Jelas, keduanya memiliki keterampilan luar biasa dan sangat tersembunyi. Bahkan jika penguasa kota Hailin mengingat nafas mereka, dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Buttfast dan Duan Jiude memasuki kota dan mengebor langsung ke tanah, maju dengan cepat ke arah mausoleum. Sial, mengapa di bawah tanah sangat bau? Barusan tidak seperti ini. Di tengah jalan, Duan Jiude mengerutkan kening dan mengutuk. Bau busuk menyerang wajahnya, hampir membuatnya tidak bisa menahan nafas dan mengeluarkan nafasnya. Apa yang kamu ributkan? Dewa ini baru saja sakit perut. Ikuti aku dengan cermat. Jika kita terlambat, semua harta akan diambil oleh bocah itu. Buttfast maju dengan cepat di depan, wajahnya penuh penghinaan. Tidak, aku akrab dengan baumu. Ada bau lain di sini. Omong kosong. Ada jamban di atas kepala kita, jadi tentu saja baunya kuat. Itu sebabnya dewa ini mau tidak mau sakit perut. Kamu, apakah kamu merampokku? Atau apakah kamu bodoh? Apakah kamu gila membawa lelaki tua ini ke rute seperti itu? Diam, Duan Jiude. Apa yang kamu tahu? Bau yang kuat bisa menyembunyikan napas dengan lebih baik. F***CK. Diam, ada penjaga di atas. Pada waktu bersamaan, di mausoleum, Suke telah menembus lapisan dalam mausoleum yang sebenarnya. Itu hanya celah kecil, tapi sebelum dia bisa melebarkannya, dia tiba-tiba berhenti. Keduanya cukup cepat. Suke memutar matanya dan segera mengelak ke samping, membuka perasaan ilahinya. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia melemparkan formasi ke sudut mausoleum, menukar beberapa botol racun dari sistem store, dan memercikkannya ke formasi. Kemudian, dia memegang tongkat hitam di tangannya dan berdiri di bawah bayangan sudut lain, menyembunyikan sosoknya. Makam sempit itu langsung kembali damai. Setelah beberapa saat, dengan keras, sebuah lubang muncul di sudut tempat Suke bersembunyi. Pasir dan tanah terciprat keluar, dan bayangan hitam keluar dari lubang di tanah. Ada. Suke segera mengeluarkan teriakan aneh dan memukulnya dengan tongkatnya. Pak! Bayangan hitam itu langsung meledak, berubah menjadi lingkaran bubuk yang hanyut. F***CK, kalian berdua bajingan tua yang licik. Kalian memainkan trik kotor seperti meracuni? Apa kalian tidak malu? Suke segera mengutuk, tapi dia tidak mengelak. Dengan kekuatan sekret fisik miliknya saat ini, dia sama sekali tidak takut dengan bubuk beracun. Yang paling penting adalah dia sudah memiliki fisik yang kebal terhadap semua racun sebelum dia mencapai sekret fisike. Hahaha, nak, lelaki tua ini sudah tahu bahwa kamu akan melakukan penyergapan, tetapi pada akhirnya, kamu masih terlalu berpengalaman. Ayah, tawa arogan Duan Jiude datang dari sudut lain dan segera berubah menjadi jeritan. Suke menoleh sambil tersenyum. Di tanah di mana dia baru saja membuat formasi mantra, sebuah kepala tiba-tiba muncul. Itu adalah Duan Jiude. Kakak Achilles, mari kita bicarakan ini. Biarkan aku pergi dulu, aku bisa menjelaskan masalah ini. Duan Jiude segera memasang wajah tersenyum dan berkata dengan nada menyanjung. Suke menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Duan tua, jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan bergerak. Ada ratusan trap and kill arrays dalam formasi mantra ini. Jika kamu mencoba untuk memecahkannya, trap and kill array akan diaktifkan dan bunuh semua target. Jika ingin mundur, racun di dalam array akan mengalir ke dalam lubang. F***CK, nak, kamu bukan manusia. Saat itu di benua surga, bukan aku yang kabur duluan. Buttfast, pengecut itu, yang kabur duluan. Kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Duan Jiude langsung menjadi marah dan dimarahi. F***CK, Duan Jiude, jangan bicara omong kosong. Saat itu, dewa ini adalah, aduh. Saudara Achilles, dewa ini salah. Jangan mencubit di sana. Buttfast muncul dari belakang Suke, tetapi Suke mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Tidak peduli seberapa keras tendangannya, itu tidak dapat mencapai Suke. Mencoba menyelinap ke arahku? Kamu masih muda. Suke menggendong Buttfast dan berjalan menuju formasi mantra.
Jika dia tidak mengunci keduanya terlebih dahulu, bagaimana dia bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Apa? Tidak. Suke tiba-tiba menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba melempar Buttface ke tanah. Bang! Buttface yang berjuang seperti manusia langsung berubah menjadi awan kabut spiritual dan menghilang. Suke melirik Duan Jiude yang terjebak dalam formasi mantra. Duan Jiude berkedip dan tersenyum canggung. Aku bersumpah demi karakterku bahwa aku bukan doppelganger. F***CK. Suke mengutuk dan mengaktifkan formasi mantra. Dengan keras, Duan Jiude langsung dihancurkan oleh formasi mantra dan berubah menjadi awan kabut spiritual. Bokong, Duan Jiude, kalian berdua mencari kematian, bukan? Suke segera berteriak dengan suara yang dalam. Sosoknya melintas, dan dia langsung berlari menuju mantra pembatas yang telah ditembus. Melalui celah itu, dia melihat sosok seorang pria dan seekor anjing di dalamnya. Namun, saat ini, keduanya tidak dalam situasi yang baik. Mereka benar-benar terpaku ke tanah, tidak dapat bergerak atau bahkan berbicara. Mereka hanya bisa menatap Suke, bola mata mereka berputar-putar seolah meminta bantuan. Hei, bukankah ini Guru Buttface dan Guru Duan? Apakah teknik doppelganger itu menyenangkan? Itu semua sisa dariku, orang suci yang bertindak tangguh. Suke tertawa sinis. Ketika dia mematahkan mantra pembatas, dia sengaja meninggalkan tipuan untuk menjaga keduanya. Dia tidak menyangka itu akan sangat berguna. Ternyata, Duan Jiude dan Buttface sama-sama anjing sungguhan. Saat Suke berbicara, dia juga memecahkan sebagian dari mantra pembatas itu. Bagian ini adalah kuncinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk. Namun, Buttface dan Duan Jiude, yang telah masuk lebih awal, sepenuhnya dimasukkan dalam mantra pembatas oleh Suke dan terintegrasi dengannya. Pada saat ini, dia telah merusak sebagian dari mantra pembatas, tetapi Buttface dan Duan Jiude masih tidak bisa bergerak dengan bebas. Mereka hanya bisa menggerakkan kepala mereka sedikit, yang juga berarti mereka bisa berbicara. Saudara Achilles, dengarkan penjelasan dewa ini. Ini semua salah paham. Itu semua ide Old Duan. Dewa ini membenci. Omong kosong, Brother Achilles, jangan dengarkan omong kosong anjing ini. Apakah kamu tidak tahu karakter lelaki tua ini? Hanya dia yang bisa mengemukakan ide buruk semacam ini. Petik 2. CK. Suke menggelengkan kepalanya dan melangkah melewati celah dalam mantra pembatas. Dia memandang mereka berdua dengan jijik dan jijik. Kedua orang ini sebenarnya tidak buruk. Mereka baik dalam segala hal. Sayang sekali mereka punya mulut. Kakak Achilles, berhentilah mengoceh. Lepaskan aku. Orang tua ini punya penemuan besar, kata Duan Jiude dengan cemas. Suke tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia mulai melihat ruang terdalam. Tapi, dia kecewa. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu kosong kecuali lorong makam yang dalam dan gelap di tengahnya. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Jelas bahwa ini masih merupakan pintu masuk ke makam. Harta karun itu mungkin harus masuk lebih dalam. Ayo, kalian berdua bersumpah demi iblis batiniah kalian. Selama kalian mau masuk lebih dulu dan berjanji untuk tidak membawa apapun ke dalam, aku bisa membiarkan kalian pergi. Suke menatap Buttface dan Duan Jiude lagi. Buttface membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Kakak Achilles, apa yang kamu katakan? Kami bersaudara. Apakah kamu tidak percaya dewa ini? Itu benar. Dengan karakter lelaki tua ini, aku rela menumpahkan darah untuk saudara-saudaraku. Apakah menurutmu perlu bersumpah demi iblis batinmu? Duan Jiude menambahkan. Itu perlu, Suke dan Buttface menjawab bersamaan. Duan Jiude tertegun selama setengah detik. Dia memandang Buttface dengan kebencian. F***CK. Tuan Duan, jadilah beradab. Jadilah beradab. Buttface menekankan dengan wajah lurus. Anda berada di pihak siapa? Duan Jiude sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Buttface sampai mati, tetapi dia tidak bisa bergerak. Di sisi mana? Saya selalu berada di sisi Brother Achilles. Apakah Anda berada di sisi Brother Achilles? Ekspresi Buttface berubah saat dia mengatakan itu. Dia berseru, "Ya Tuhan, saya tidak tahu itu. Saya berada di pihak yang salah." F***CK, kamu.
Duan Jiude sangat kesal sehingga dia akan meludahi Budfest. Cukup. Berhenti berakting. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kamu sedang mempermainkanku? Suke menggelengkan kepalanya untuk menghentikan pertengkaran kedua orang bodoh itu. Budfest dan Duan Jiude diam-diam bekerja sama untuk mematahkan mantra pembatas sejak dia memasuki ruang makam. Mereka berusaha melarikan diri. Suke tidak bisa melihat apa yang ada di lorong itu. Dia hanya merasa aneh bahwa dia tidak bisa merasakan apa-apa. Jika dia masuk sendirian, dia takut dia akan membantu Budfest dan Duan Jiude. Untungnya, dia tidak repot-repot menghentikan mereka. Ketika Budfest dan Duan Jiude melihat bahwa trik mereka telah diketahui, mereka tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, mereka tersenyum nakal dan berkata, "Saudara Ke, Anda salah paham dengan kami. Kami tahu bahwa Anda dapat melihat melalui kami, jadi kami tidak melakukannya secara diam-diam." Bang! Begitu mereka selesai berbicara, ada suara teredam di kehampaan. Budfest dan Duan Jiude melepaskan diri dari formasi pembatasan dan bergegas keluar pada saat bersamaan. Suara mendesing. Suke tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan tongkat hitam kecil itu dan memegangnya di tangannya. "Ahem, Brother Achilles, harta karun itu ada di depan kita. Mengapa kita tidak membiarkan masa lalu berlalu? Mari kita masuk dan memeriksanya bersama." Duan Jiude mengedipkan mata padanya. Tentu. Suke mengangguk dan mengulurkan lebih dari setengah tongkat hitam di tangannya, membuatnya lebih nyaman untuk digunakan. Mata Budfest membelalak. "Kakak Achilles, jangan seperti ini. Dewa ini ketakutan. Singkirkan dulu tongkatmu. Pembatasan mausoleum ini sangat ketat. Pasti akan ada bahaya di dalam. Aku hanya mengeluarkannya untuk melindungi diriku sendiri. Mengapa kamu takut? Apakah kamu bahaya itu?" Suke tersenyum sambil membelai tongkat hitam kecil itu. Saudara Achilles benar. Duan Jiude segera mundur beberapa langkah dan menjawab. Dia sudah dengan erat mencengkeram seikat besar jimat di tangannya dan saat ini sedang menaburkan bubuk racun pada mereka. Jadi begitu, dewa ini harus lebih waspada. Budfest mengangguk dalam kesadaran. Dia tidak melakukan gerakan besar, tetapi dengan setiap langkah yang dia ambil, dia akan mengukir pola susunan. Dua orang dan seekor anjing berjalan berdampingan menuju makam. Tampaknya mereka menjaga dari bahaya yang tidak diketahui di depan, tetapi kenyataannya, mereka saling menjaga. Tiba-tiba, kedua orang dan anjing itu sepertinya menemukan sesuatu dan berhenti pada saat bersamaan. "Sial, kenapa ada mantra pembatas?" Budfest dikutuk. "Tidak heran kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam. Mantra pembatas ini cukup tersembunyi." Suke juga sedikit mengernyit. Tapi ini juga berarti mausoleum ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin benar-benar ada beberapa harta berharga di dalamnya. Namun, tidak peduli seberapa tersembunyi mantra pembatas itu tidak bisa menahan serangan anjing jahat itu untuk waktu yang lama. Budfest dan Duan Jiude cukup berhasil di bidang ini dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Suke menggabungkan saran mereka dengan pemahamannya yang kaya dan unik tentang mantra pembatas. Pada akhirnya, dia menggunakan 100.000 acting top points untuk mematahkan mantra pembatas dengan bantuan sistem. Sial, kakak Achilles luar biasa. Brother Achilles memang kuat. Itu hanya mantra pembatas yang sederhana, tapi dia memecahkannya dalam sekejap. Budfest dan Duan Jiude terkejut dan dengan cepat menjilatnya. Lagi pula, mereka tidak tahu apa yang ada di belakang mereka. Jika ada mantra pembatas yang lebih kuat, mereka harus bergantung pada Suke. Itu hanya tipuan kecil. Suke melambaikan tangannya dengan ringan. Dia melihat lurus ke depan. Setelah mantra pembatas dipatahkan, bidang penglihatan di depan mereka menjadi jelas, tapi itu masih sebuah terowongan. Tapi kali ini, ada void power yang datang dari kedalaman terowongan, seolah terhubung ke dunia lain. Void power sangat jelas. Tidak mungkin, apakah ada dunia lain di sini? Mungkinkah itu mengarah ke benua surga? Budfest dan Duan Jiude sama-sama terkejut. Tidak ada alasan mereka tidak bisa merasakan void power yang begitu jelas. Sekelompok orang segera menjadi waspada. Siapa yang tahu jika beberapa orang besar tiba-tiba melompat keluar dari sisi lain? Saat itu, siapa yang lebih cocok untuk menunda waktu?
Kedua orang dan anjing itu saling memandang pada saat bersamaan. Itu hanya sedikit void power. Bukan apa-apa, Buttface langsung tertawa. Ya, kupikir itu sesuatu yang besar, tapi sepertinya biasa saja. Duan Jiude juga mengelus janggutnya, wajahnya tak terduga. Bukannya aku menyombongkan diri, tapi aku bisa dengan santai mengeluarkan beberapa dari hal-hal ini. Suke menunjuk ke kedalaman terowongan, wajahnya penuh penghinaan. Kakak Achilles luar biasa. Buttface dan Duan Jiude memberinya acungan jempol pada saat bersamaan. Yah, di antara kita, Master Buttface adalah yang terbaik dalam formasi Arai. Bagaimana kalau? Suke mengambil kesempatan untuk menyarankan. Saya setuju. Kalau begitu, Master Buttface akan pergi dulu. Brother Achilles dan saya akan tetap di belakang untuk mencegah serangan diam-diam dari belakang. Duan Jiude segera bekerja sama. Tidak. Tuan Duan memiliki harta sihir yang tak terhitung jumlahnya dan sarana yang tak ada habisnya. Tuan Duan harus pergi dulu. Buttface segera menolak dengan rendah hati. Itu cukup masuk akal. Suke mengangguk dan menatap Duan Jiude. Senyum Duan Jiude sedikit kaku. Tuan Su, Tuan Buttface, jangan lihat saya seperti itu. Motto saya adalah menjadi baik pada diri sendiri saat saya miskin dan membantu dunia saat saya kaya. Saya tidak memiliki harta sihir di tangan saya sekarang. Tuan Su adalah yang paling kuat di antara kita dan memiliki banyak cara. Bagaimana kalau Tuan Su memimpin kita? Sayang. Suke segera menghela nafas dalam-dalam. Apa yang Guru Duan katakan masuk akal, tetapi kalian berdua tidak tahu. Saya bertarung sengit dengan beberapa Celestial Prime di kota Jinghe. Meskipun saya menang, saya menderita luka dalam. Saya benar-benar ingin uhuk-uhuk. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba terbatuk hebat, tinjunya terus-menerus menghantam dadanya, dan dia batuk seteguk darah di tangannya. Tuan, saya khawatir tubuh saya telah hancur, dan saya tidak punya banyak waktu lagi, kata Suke dengan wajah sedih. Duan Jiude. Wajah pantat. Deasterismen, sangat kejam? Penghancuran kejam? Pada saat ini, Duan Jiude tiba-tiba berseru, itu ada di sini lagi. Perasaan ini ada di sini lagi. Sangat kuat? Suke sedikit tertegun, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Nak, aku tidak berbohong padamu ketika aku berada di luar barusan. Aku memang membuat penemuan besar. Ketika kami pertama kali masuk, kami merasakan aura aneh, tetapi menghilang dalam sekejap. Sekarang aura ini telah muncul lagi, kata Duan Jiude. Suke tidak menanggapi, tetapi dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia juga merasakan aura aneh dan akrab, dan bahkan samar-samar merasa itu menariknya ke depan. Itu agak aneh. Suke mengerutkan alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia berada di benua awan surgawi. Bagaimana dia bisa memiliki perasaan seperti itu?